Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Ya, video ini ditujukan untuk tugas konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Putri Resya Febrianti dengan NIM 200304048. Saya dari kelas 5 MGT 1 regular B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Firdaus dengan NIM 200304033. Saya dari kelas 5 Reg B1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Bisnis. Perkenalkan, nama saya Renan Bolon, NIM 200304109. Semester 5, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya adalah latar belakang kami membuat video ini adalah untuk memberitahu bahwa organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta dari lingkungan dan organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristiknya, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat pembelajaran perilaku organisasi, akan mengetahui tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri tentang isi dari materi ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu arti dari perilaku kelompok. Arti dari perilaku kelompok yaitu aktivitas yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain untuk mencapai kinerja positif jangka panjang dan perkembangan diri. Lalu anggota kelompok organisasi harus termotivasi untuk bergabung, melihat kelompok sebagai wadah interaksi, berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan kelompok, dan menyetujui kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Lalu, sebuah kelompok terdiri atas dua. Yang pertama yaitu kelompok formal dan yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok formal ditetapkan oleh struktur organisasi seperti presiden dan menteri, ketua DPR, dan anggota komisi. Lalu yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang didefinisikan sebagai tanggapan terhadap kepentingan akan kontak sosial, baik ada atau tidaknya struktur dan formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Lalu, ciri-ciri dari sebuah kelompok yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu anggota, yang kedua saling berkomunikasi, yang ketiga memiliki tujuan yang sama dan menganggap dirinya sebagai anggota sebuah kelompok. Baiklah, kita masuk materi yang kedua yaitu dasar-dasar perilaku dalam kelompok. Dasar-dasar perilaku kelompok terdiri dari kondisi eksternal pada kelompok, sumber daya anggota, sumber kelompok, proses kelompok, tugas-tugas kelompok, kinerja dan kepuasan, serta teori psikologi. Yang pertama yaitu kondisi eksternal pada kelompok. Kondisi ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu strategi organisasi, yang artinya tujuan organisasi dan usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, struktur otoritas, yaitu penetapan otoritas yang berbeda setiap anggota organisasi. Yang ketiga yaitu peraturan formal, artinya ketentuan mengenai aturan, prosedur, kebijakan, dan ragam lain dari peraturan induk memperlakukan perilaku karyawan. Yang keempat yaitu sumber daya organisasional, yang artinya sumber daya finansial, waktu, bahan mentah, serta alat-alat yang diserahkan oleh organisasi pada kelompok. Yang kelima,
proses seleksi perilaku personal, yaitu semua persyaratan yang harus dipenuhi calon organisasi dalam proses seleksi yang akan melakukan posisi mereka. Yang keenam, evaluasi kinerja dalam sistem ganjaran, yang artinya evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh anggota kelompok yang kemudian diterima sistem ganjaran terhadap hasil evaluasi yang diperoleh. Yang ketujuh yaitu budaya organisasi, artinya standar untuk karyawan mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima. B. Sumber daya anggota. Kemampuan dan karakteristik kepribadian merupakan sumber daya yang sangat diperlukan eksistensinya pada setiap individu. 1. Kemampuan. Korelasi antara kecerdasan intelektual dengan relevansi pekerjaan terhadap potensi kelompok. Kedua, karakteristik kepribadian. Ada hubungan antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kekohesifan kelompok. C. Struktur kelompok. Terdapat beberapa variabel struktur kelompok dapat membentuk sikap anggota kelompoknya, yaitu kepemimpinan formal, peran, norma, status kelompok. Ukuran kelompok dan komposisinya kelompok. Yang pertama, kepemimpinan formal. Yang kedua, pemimpin formal sangat berpengaruh terhadap konsistensi kesuksesan kelompok, sehingga pemimpin ini hampir sering ada dalam setiap kelompok. Yang ketiga, peran. Variasi peran yang dimainkan secara konsisten oleh individu kelompok dapat memeriksa hasil yang baik, meskipun terkadang terdapat pula konflik dan pengalaman selain perintah dari pemberi peran. Yang keempat, norma. Perilaku yang diterima dengan baik semua anggota kelompok tersebut. Setiap kelompok memiliki standar perilaku yang berbeda-beda. Kelima, status. Kedudukan atau jabatan yang diberikan orang lain kepada anggota kelompok secara sosial. Status ini berdampak pada kekuatan perilaku dan tekanan dalam kelompok. Yang keenam, komposisi. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan, kelompok yang terdiri dari beraneka ragam keterampilan dan pengetahuan akan lebih efektif dibandingkan kelompok yang anggotanya homogen. C. Teori-teori pembentukan kelompok. Berikut ini beberapa teori terkait pembentukan kelompok. Untuk yang pertama, teori kedekatan. Teori dasar yang mendeskripsikan tentang eksistensi afiliasi di setiap orang. Manusia berinteraksi dengan orang lain karena suatu kedekatan yang terjadi di antara mereka. Dan yang kedua, teori interaksi. Teori ini mengungkapkan kelompok yang dibentuk dari kegiatan interaksi serta perasaan emosi yang saling berhubungan. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama dapat menimbulkan berbagai interaksi dan menguatkan perasaan serta emosi mereka. Dan banyaknya interaksi yang dilakukan antar individu dapat memungkinkan mereka melaksanakan banyak kegiatan serta perasaan dan emosi yang ditularkan pada orang lain. Kemudian, banyaknya kegiatan perasaan dan emosi yang ditularkan pada orang lain dan orang lain mengerti tentang sentimen tersebut, maka terciptalah banyak kegiatan dari interaksi. Ketiga, teori keseimbangan. Teori ini menjelaskan tentang ketertarikan yang muncul dari manusia pada orang lain, dipengaruhi oleh kesadaran perilaku dalam memahami sebuah tujuan. Yang keempat, teori pertukaran. Oke, berikutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu alasan pembentukan kelompok. Berikut ini merupakan 4 alasan pentingnya setiap individu untuk berkelompok. Yang pertama adalah untuk pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan manusia merupakan motivasi inti dalam berkelompok. Yang kedua adalah adanya kedekatan dari daya tarik, kedekatan dan daya tarik berorientasi pada persepsi, sikap, prestasi ataupun kesamaan motivasi maupun menciptakan interaksi antar individu. Yang ketiga adalah adanya tujuan kelompok. Apabila tujuan dalam sebuah kelompok, maka menyatulah tujuan kelompok tersebut dan menghasilkan kinerja yang positif.
Yang keempat, alasan ekonomi. Kekuatan yang dimiliki setiap kelompok, utamanya motif ekonomi dan kerja keras, tiap anggota meningkatkan proses kerja kelompok yang mampu menguntungkan kelompok itu sendiri. Ya, pembahasan yang kelima adalah kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Perilaku organisasi merupakan satu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu menurut Rifai dan Mulyadi. Bidang disiplin ilmu yang menonjol tersebut adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Menurut Robbins yang dikutip oleh Badeni, ikhtisar sumbangan disiplin-disiplin ilmu tersebut adalah yang pertama, psikologi. Ilmu psikologi memberikan sumbang terhadap perilaku organisasi, terutamanya dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi, terutama psikologi organisasi yang mencoba untuk memahami dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. Kemudian ilmu psikologi juga digunakan dalam seleksi karyawan, di mana proses seleksi dan penempatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan membantu terwujudnya tujuan organisasi. Ilmu yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosiologi ini membahas tentang sistem dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi ini terhadap perilaku keorganisasian, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok dan organisasi. Masukan yang berharga dan sosiologi adalah dinamika kelompok, desain tim kerja budaya, organisasi, dan organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik, maka akan membentuk terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga dari ilmu tadi adalah antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebebasan yang disebut kultur atau budaya. Sumbangnya dalam perilaku organisasi adalah membantu untuk memahami perbedaan sikap dan perilaku individu dalam organisasi. Ilmu yang keempat adalah ilmu politik, yaitu selain 3 bidang ilmu di atas, ada bidang ilmu lain seperti politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Juga turut memberikan andil ilmu terhadap kelompok dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terhadap perilaku keorganisasian, pengolahan wewenang, dan terutama tentang sejarah dari pimpinan besar dan di masa lalu ataupun keberhasilan dan kegagalan-kegagalannya dapat dipelajari untuk diberikan contoh. Yang terakhir dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan yang ada. Oke, berikutnya adalah penutup. Nah, dari materi yang dibacakan di atas, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Bidang disiplin ilmu yang menonjol tersebut adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Dan saran yang dapat kami
Ulang aja nggak sih? Ngomong aja Tidak terus. apa. Ngomong aja. Dan saran yang dapat kami berikan dari kelompok kami. Sebaiknya setiap organisasi mengetahui setiap perilaku kelompok yang ada dalam organisasi tersebut, agar dapat menciptakan kelompok atau tim yang efektif. Begitu pula sebaliknya organisasi mengetahui model perilaku kelompok yang dapat ditetapkan dalam organisasi tersebut. Oke, baik. Demikian video tentang pembahasan kami mengenai perilaku organisasi dalam kelompok. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.